Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Meski demikian, orang-orang yang tidak mampu atau punya uzur melaksanakan puasa mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakannya. Seperti orang yang sudah berusia lanjut, orang yang sakit, dan orang yang bepergian. Lantas bagaimana dengan perempuan yang hamil dan yang menyusui? Apakah ia tergolong orang yang mendapatkan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa? Sebelumnya patut dipahami bahwa perempuan yang sedang hamil memiliki ketentuan yang sama dengan orang yang sakit dalam hal boleh dan tidaknya meninggalkan puasa. Tidak selamanya perempuan hamil wajib berpuasa dan juga tidak selamanya perempuan hamil boleh meninggalkan kewajiban puasa. Hal ini tergantung pada kondisi kesehatan dari perempuan tersebut dan dugaan kuat akan dampak buruk yang bakal terjadi. Sama halnya dengan orang sakit. Perempuan hamil secara umum memiliki 3 keadaan yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Terkait wajib tidaknya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, 3 keadaan ini secara ringkas dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zaid Syarah Qurratul Ain. Falil maridi salah satu ahwal. Bagi orang yang sakit terdapat 3 keadaan. Intawaha madhararan yuhibbu tayammuma kuriha lahu as-shaum wa jaza lahu al-fitru. Pertama, ketika ia menduga akan terjadi bahaya pada dirinya yang sampai memperbolehkan tayamum, maka makruh baginya berpuasa dan boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ini hukum yang pertama, yaitu makruh bagi orang yang sakit ketika berpuasa menyangka atau menduga akan terjadi bahaya. Begitu juga bagi wanita yang hamil dan yang menyusui. Ketika berpuasa dirinya menduga akan terjadi bahaya, maka ya hukumnya makruh, boleh untuk tidak menjalankan puasa. Wa anta haqqaqa ad-dararu al-madhkuru aw ghulaba 'ala dhanni. Yang kedua, ketika ia yakin atau memiliki dugaan yang kuat, yaitu dzon akan terjadi bahaya atau udzur yang mengenainya akan berakibat pada hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi tubuh, maka haruma as-shaum, maka haram baginya berpuasa dan wajib untuk tidak berpuasa. Jadi ketika wanita berpuasa kemudian yakin bahwa janin atau dirinya atau anaknya akan bahaya, nyawanya akan hilang, ini tapi yakin, atau fungsi tubuhnya akan bahaya, maka wajib untuk tidak berpuasa bagi wanita yang hamil dan ibu yang menyusuinya. Kemudian yang ketiga, wa in kanal maradu khafifan bihaitsu la yatawahhamu fihi dararan yubihu tayammuma haruma al-fitru wa wajaba as-shaumu ma lam yakhaf aziyadata. Yang ketiga, ketika rasa sakit hanya ringan. Sekiranya ia tak menduga akan terjadi hal bahaya yang sampai memperbolehkan tayamum, maka haram baginya tidak berpuasa dan wajib untuk tetap berpuasa selama tidak khawatir sakitnya bertambah parah. Jadi ketika wanita berpuasa
ternyata biasa-biasa saja, tidak ada bahaya sama sekali. Kadang malah ketika berpuasa merasakan tambah sehatnya. Maka kalau yang seperti ini bagi wanita yang menyusui atau bagi wanita yang hamil tetap wajib melaksanakan puasa. Kemudian wakal maridi al-hasaduna wal malahun wal ilangkol. Sama halnya dengan orang yang sakit adalah para petani, para nelayan, para buruh, dan perempuan hamil dan menyusui. Meskipun kehamilan hasil dari hasil zina atau wati syubhat, ini tetap hukum puasa bagi wanita yang hamil maka ada 3, yaitu bisa makruh, bisa haram, bisa tetap wajib. Maksud dari bahaya yang sampai memperbolehkan tayamum adalah sekiranya dengan berpuasa sakit yang sedang menjangkit akan bertambah lama sembuhnya atau akan menjadi parah, semakin parah. Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu bi ayasyqa alaihi as-shaumu ma'ahu akhafa bisabihi nahwu ziyadati maradin ila angqal, yang artinya sekiranya dengan berpuasa akan terasa berat bagi orang yang sakit atau khawatir sebab puasa sakitnya akan bertambah parah, lama sembuh, atau hal-hal lain yang dapat memperbolehkan bertayamum. Berpijak pada pendapat Syekhoni dikutip dalam kitab Al-Majmu' dari Ashab, sekiranya seseorang akan merasa payah atau lemas dengan berpuasa dalam kondisi sakit lalu menimpa padanya bahaya yang berat, ia menanggungnya atas penjelasan yang telah aku sebutkan berupa berbagai macam bahaya dalam tayamum. Sedang dalam konteks perempuan hamil, ini khusus kita sekarang membahas wanita yang hamil. Tatkala dalam kondisi diperbolehkan tidak puasa, maka terkait kewajiban mengganti puasanya terdapat 2 perincian. Pertama, ketika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi fisiknya atau khawatir kondisi fisiknya sekaligus kondisi kandungannya atau anak yang sedang disusui, maka dalam 2 keadaan tersebut ia hanya diwajibkan mengganti atau mengqadha puasanya saja. Tapi ketika ia hanya khawatir pada kondisi kandungannya, ia hanya khawatir pada kondisi anak yang menyusui, dalam keadaan demikian ia berkewajiban mengqadha puasanya, juga berkewajiban membayar fidyah. Ini hal-hal yang perlu ibu hamil dan menyusui dipahami.